Teknologi informasi tidak bisa lari dari vokasi. Terima kasih kepada Prof. Sekali lagi kita berikan aplaus secara virtual kepada Prof. Terima kasih. Berikutnya kita langsung menuju ke narasumber kita yang kedua. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Profesor Dr. Rika Ampuh Hadiguna. Sudah hadir Bapak? Hadir Pak Imam. Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik. Baiklah para peserta seminar Sispotek keempat IAII dan PTK UNP tahun 2020, kita akan masuk ke sesi kedua dari narasumber kita, yang mana narasumber kedua kita adalah Profesor Dr. Insinyur Rika Ampuh Hadiguna. Beliau merupakan guru besar di Universitas Andalas dan saat ini beliau merupakan Kepala Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Andalas. Pada kesempatan ini beliau akan membawakan tema tentang dari big data ke blockchain menuju super system. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Prof. Rika Ampuh. Silakan Pak. Baik, sebentar saya ambil dulu. Oke, udah muncul? Ya, sudah muncul Pak. Bagus sekali. Siap. Silakan dimulai Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Muhammad yang saya hormati, Bapak-bapak pimpinan di Universitas Negeri Padang, para pimpinan IAII, dan juga para pembicara, khususnya salam kenal untuk Bapak Ibu peserta panitia seminar kali ini dan juga peserta seminar Sispotek keempat pada tahun ini. Dan sebagian teman-teman saya juga dari Universitas Andalas, dari Fakultas Teknologi Informasi. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, tema yang saya sampaikan pada pagi hari ini, sebagaimana judul yang sudah disampaikan oleh Pak Imam, moderator kita, dari Big Data ke blockchain menuju super system. Saya awali presentasi ini dengan mengutip sebuah pernyataan dari Jack Ma yang kita sudah kenal baik siapa Jack Ma ini. Jack Ma mengatakan bahwa manusia masa depan cukup kerja 4 jam setiap hari dan 3 hari seminggu. Wah, ini menarik nih Bapak Ibu. Bukan berarti gajinya lebih kecil atau penghasilannya lebih kecil. Justru dengan 4 jam sehari, 3 hari seminggu, penghasilannya bisa berlipat-lipat. Nah, penjelasannya menurut Jack Ma, dalam 10-20 tahun mendatang, setiap orang, setiap negara, setiap pemerintah harus fokus mereformasi sistem pendidikan. Nah, ini saya kira sudah jelas juga tadi dielaborasi oleh materi pertama yang fokus pada pendidikan vokasi. Apa kata Jack Ma, reformasi sistem pendidikan itu untuk memastikan anak-anak kita bisa menemukan pekerjaan di mana pekerjaannya itu hanya butuh 3 hari seminggu, 4 jam sehari. Ini adalah konsep produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Sebenarnya pernyataan praktis dari Jack Ma. Kita akan coba ulas pendapat Jack Ma ini masuk akal atau tidak. Nah, sebelumnya kita perlu juga tahu bagaimana perkembangan hari ini, di mana kita masih dalam keadaan melawan pandemi COVID-19. Hasil studi Kementerian Keuangan yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, menyampaikan bahwa pola pengeluaran masyarakat berubah pada saat pandemi. Komposisinya 51% pengeluaran itu untuk bahan makanan, 20% untuk kesehatan, 14% paket data, 8% untuk makanan dan minuman siap saji, dan listrik 3%. Nah, keterangannya, apabila dibandingkan dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas, pada Maret 2019 yang lalu, komponen pengeluaran untuk pulsa atau paket data dan kesehatan mengalami peningkatan.
Sedangkan untuk bahan makanan mengalami penurunan tipis, listrik dan makanan atau minuman siap saji mengalami penurunan. Ya ini saya kira sangat rasional ya, karena hari ini semua diminta kerja dari rumah, seluruh murid diminta belajar dari rumah, ya tentu saja yang akan meraup keuntungan besar saat inilah provider dari internet. Gitu. Baik Bapak Ibu, saya akan ulas ada 5 pokok bahasan dengan cepat. Pertama saya akan sampaikan hasil survei tentang pekerjaan yang dalam tanda petik akan hilang dan pekerjaan yang akan tumbuh subur. Kemudian bagaimana internet dan revolusi terjadi, kemudian sedikit tentang generasi big data, generasi blockchain, dan apa sih sebenarnya yang terminologi yang saya propose dengan istilah super system itu. Saya awali dengan tentang pekerjaan. Ini hasil survei yang Bapak Ibu bisa baca lebih jauh di situs alex.com. Mereka mengidentifikasi ada 15 job yang mungkin akan, bukan mungkin ya, menurut mereka ini bakal nggak ada lagi gitu pekerjaan ini. Pertama supir, nggak ada lagi. Ya kita sudah tahu otonomis vehicle itu kan apa, mobil-mobil tanpa supir itu kan memang sudah ada. Di Eropa sudah mulai uji coba. Petani itu juga mungkin akan hilang, petani. Nah ini juga bisa kita lihat ya, sejak pandemi ini ibu rumah tangga atau kita ya iseng aja mulai nanam-nanam gitu ya di pekarangan, atau malahan yang rumah tidak ada pekarangan juga mulai yang disebut urban agriculture itu. Percetakan printers dan publisher itu pekerjaan yang diduga akan shifting lah ya, kalau kita bilang musnah terlalu ekstrim. Kasir, travel agent, dispatcher, waiting table dan bartender, bank tellers, fast food workers, telemarketer, accounting dan tax prepare, stock trader, construction worker, dan movie stars. Ini yang terakhir menarik ini. Jadi masa depan tuh nggak ada lagi selebriti, nggak ada movie star. Selebgram itu ada, gitu ya. Selebriti Facebook mungkin ada, tapi movie star, ini siap-siap aja artis akan hilang, karena sekarang dengan YouTube semua bisa jadi artis. Ya. Jadi movie star itu salah satu potensi pekerjaan yang disevere. Apa yang akan tumbuh subur? Ini macam-macam ya, saya tidak bacakan satu persatu, tapi saya ingin garis bawahi satu pekerjaan yang memang sangat relevan dengan asosiasi kita ini, yaitu big data dan artificial intelligence scientist. Ini adalah pekerjaan tumbuh subur dan ini sudah terbukti. Kita lihatlah di ya Gojek misalnya, mohon maaf aja, ya mereka punya data scientist gitu ya. Yang menarik adalah perguruan tinggi nggak punya ini profesi data scientist ini. Jadi gimana dia bisa memprofiling studentnya gitu. Kita punya kemampuan, Bapak Ibu ya, yang saya singgung sedikit format super system yang saya maksud. Seorang siswa ketika dinyatakan lulus di sebuah universitas, saat bersamaan kita bisa preskriptif dia, kita bisa prediksi dia dan preskriptifkan dia. Anda mungkin akan DO, Anda mungkin akan cum laude, Anda akan selesai 5 tahun, itu bisa. Ini kan AI ini kan bukan data mining ya. AI gitu, apalagi sekarang kita big data, kita semua bisa profiling setiap orang. Nanti saya akan singgung sedikit bagaimana lemahnya penanganan pandemi jika kita tidak lakukan pemanfaatan big data, AI maupun blockchain. Nah kita awali dulu, saya ulang sedikit yang disampaikan sebelumnya tentang internet dan revolusi. Nah ini summary yang sudah disampaikan tadi, bagaimana teknologi internet itu merubah perilaku. Yang paling menarik, saya ingin garis bawahi dari sisi online shopping. Spend uang yang dikeluarkan dari tahun 2016 sampai 2019, Bapak Ibu tuh peningkatannya luar biasa. 2016 ke 2017 itu bisa 3 kali lipat kenaikan belanja online. Jadi sekarang ibu rumah tangga itu bisa berprofesi. Ini sudah terbukti, kerja 4 jam seminggu, 3 hari terbukti. Kita bisa dapat duit lah, YouTuber itu dapatnya berapa itu? Ini sudah mulai terbukti. Yang akan menarik nanti, mohon maaf saja, kita harus sudah mulai mempertimbangkan universitas itu akan tinggal sejarah. Kita akan balik
ke cerita-cerita pencak silat, ada seorang murid akan mencari seorang guru. Nah, ini memang sangat sangat ekstrim. Tapi tanda-tanda itu sudah ada. Tanda-tanda itu sudah ada. Lah belajar dari rumah ini kan bukan format baru sebenarnya. Homeschooling tanpa IT itu juga format belajar dari rumah. Jadi bedanya ya gurunya datang aja gitu. Dulu kita ngaji, ya orang-orang kaya akan manggil guru ngaji belajar dari rumah. Artinya apa? Dia tidak belajar kepada sekolah atau universitas. Dia belajar kepada sosok orang yang amanah, yang memang expertise gitu. Ini fenomena yang sangat menarik. Nah, saya mau kaitkan dengan bagaimana teknologi internet ini mempush perubahan itu semakin ekstrim, dan isu-isu tentang revolusi industri 4.0, society 5.0 yang kita angkat pada hari ini itu kan menunjukkan bagaimana revolusi itu terjadi yang merubah seluruh tatanan kehidupan yang kita anggap normal dulu ya. Nah, apalagi dipicu oleh hikmah dari pandemi COVID-19, perilaku kita itu berubah. Kita akan lebih banyak waktu di rumah. Itu kenapa Jack Ma katakan 3 jam sehari, kita 4 jam sehari 24 jam, kita akan bisa menghabiskan waktu 20 jam di rumah. Bisa beribadah, berkumpul dengan keluarga. Itu kenapa Society 5.0 itu muncul di Jepang. Karena dengan karakter budaya kerja di Jepang, kehidupan di rumah itu mulai berubah gitu, dan mereka ingin ya back to home gitu. Nah, ini kan satu pembuktian lagi ya bagaimana pernyataan Jack Ma itu bisa kita arahkan. Nah, bagaimana di negara kita? Making Indonesia 4.0 itu sudah diintroduce oleh Kementerian Perindustrian yang fokus pada 5 sektor industri: otomotif, elektronika, makanan minuman, kimia, dan tekstil busana. Teknologi yang akan melandasi sektor unggulan ini, Internet of Things, Artificial Intelligence, Human Machine Interface, Robotic Sensor, dan 3D Printing. Meskipun sekarang ada 4D Printing ya. Nah, Indonesia sudah respon itu. Nah, tinggal tantangan kita, dunia pendidikan ini bisa mengiringi tidak kebijakan-kebijakan nasional maupun tuntutan teknologi yang berkembang di dunia. Juga memperkuat materi yang disampaikan Prof sebelumnya. Saya masuk ke generasi big data untuk bisa kita memetakan fenomena hari ini. Big data itu sudah masuk ke generasi ketiga. Sebenarnya ketika kita mengenal database itu sudah bicara big data. Ya, di literatur ini di Big Data Framework.org menyebutkan itu generasi 1 dari big data, database management system base. Generasi kedua dari big data itu web based, information retrieval, ekstraksi, opinion mining, dan seterusnya. Big data generasi ketiga itu mobile dan sensor. Sehari ini kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ketika seluruhnya itu kita catat di gadget kita, saat bersamaan data kita sudah milik publik. Gitu. Ojek-ojek online itu ke depan tidak perlu kita order. Ke depan dia akan tahu jam berapa kita butuh dia. Dia sudah ada, muncul aja di depan. Itu kalau dengan teknologi AI. Karena dia bisa prediktif, bisa prediksi perilaku kita selama semua dalam tanda petik big data kita itu dia pegang oleh data scientist perusahaan-perusahaan. Gitu. Ini perkembangan generasi dari big data. Studi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun 2018 itu di buku mereka ya, tentang kecerdasan buatan memetakan apa yang menjadi peluang dan tantangan. Di sisi kiri kita kesediaan data, peningkatan yang warna biru ini adalah peluang dari perkembangan big data di Indonesia. Yang kanan ini adalah tantangannya. Jadi isunya kalau tantangan itu isu keamanan lah. Kemudian penetrasi internet ya sah aja ya, di daerah-daerah kan masih terbatas penetrasi internet. Tapi lain-lainnya ya memang peluangnya luar biasa gitu. Luar biasa. Hasil studi Menkominfo juga dari sisi aspek SDM kita ini siap. Artinya sebahagian kecil ya asosiasi ini saja itu sudah ready sebenarnya untuk menangkap kebutuhan big data di Indonesia pada hari ini gitu. Tapi yang memang belum banyak. Itu aja tantangannya, masih kurang.
ya, yang mumpuni itu masih kurang. Dari aspek teknis perkembangan big data di Indonesia itu, dari Kominfo mengatakan ya persoalannya persoalan tentang penetrasi internet itu saja yang belum merata. Kalau lainnya ya data sekarang kan luar biasa ya, bertebaran. Kita tinggal mengolahnya sedemikian rupa untuk bisa kita convert menjadi value informasi, valuable information, informasi yang punya value gitu. Investasi juga berkembang. Dari sisi tata kelola, ini dari sisi pemerintah maupun non pemerintah. Dari sisi pemerintah, Perpres tentang satu data kan sudah ada, tapi ya sampai hari ini ya itu masih terbatas gitu ya. Nah, PD Dikti itu kan bagian dari usaha untuk menjadi satu data ya. Macam-macam ya, kita yang di perguruan tinggi kan selalu diperkenalkan dengan berbagai macam paket-paket aplikasi yang kita harus isi itu. Ini sebenarnya semangat untuk menuju satu data. Meskipun gitu ya, tata kelolanya itu perlu juga dirapikan. Privasi itu nggak ada hari ini yang bisa menjamin privasi kita. Privasi data saya di PD Dikti siapa yang bisa jamin? Kemudian juga peluangnya itu komunitas ya, seperti asosiasi ini terbentuk ya, menjadi tempat untuk meningkatkan kemampuan SDM. Ini kan luar biasa. Saya kira saya apresiasi lah ya pada tokoh-tokoh IT yang membangun asosiasi. Ini bagian dari peluang yang harusnya kita bisa manfaatkan. Kolaborasi itu masih minim. Ya alhamdulillah hari ini MOU antara IAII dengan UNP ya kita apresiasi gitu. Karena memang kolaborasi ini menjadi kunci sukses ya, di konsep dunia hari ini. Nah, saya masuk juga ke generasi blockchain. Blockchain ini ya ada 3 generasi juga gitu. Sebenarnya di satu literatur sudah mempropos generasi keempat ya, yang dipropos oleh Sili ya. Saya tidak masukkan di sini karena memang belum begitu tegas bedanya dengan 3 generasi sebelumnya. Generasi pertama dari blockchain kita sudah kenal ya, munculnya cryptocurrency Bitcoin. Gitu ya, perdebatannya sana sini gitu. Ternyata blockchain itu bukan cerita Bitcoin saja, tapi muncullah generasi kedua yang kita kenal dengan namanya smart contract. Gitu. Nah hari ini generasi ketiga, blockchain itu tata kelola pemerintahan, kesehatan, sains, literasi, untuk penerbitan, pembangunan ekonomi, seni budaya, untuk autentifikasi. Hari ini kalau ada yang plagiat, ya kita berat pekerjaannya. Besok ya dengan blockchain akan jelas siapa yang punya gitu. Siapa yang punya ya dengan teknologi blockchain yang decentralized ledger yang kita ketahui. Konsep dari blockchain ini kan memberikan gambaran bagaimana teknologi ini mengautentifikasi siapa sih yang memiliki, siapa yang merubah dan seterusnya. Dan demikian juga Kominfo itu mengkaji peluang dan tantangan teknologi blockchain di Indonesia. Dari aspek SDM, ya sudah ada perusahaan yang berbasis blockchain generasi kedua, generasi ketiga. Lagi-lagi tantangannya SDM kita, SDM lagi. Jadi ya sangat menarik sebenarnya hari ini untuk memberikan awareness kepada kita. SDM ini memang kurang. Teknologi sudah begitu cepat ke depan, kita masih tertatih-tatih. Asosiasi blockchain sudah ada gitu. Dari sisi pengguna teknologi ya berkembang kelas-kelas sosial ya. Tantangannya kesalahpahaman masyarakat tentang konsep Bitcoin dan blockchain itu. Jadi seolah-olah blockchain sama dengan Bitcoin, Ethereum dan seterusnya. Padahal ini beyond ya, lebih dari sekedar cryptocurrency. Aspek teknis di Indonesia bagaimana? Ya dari data ya berkembang blockchain untuk aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia itu sudah. Tantangan teknisnya ya transaction per second gitu ya, infrastruktur kita, peluangnya ya sekarang penetrasi internet itu luar biasa ya, kita juga dipaksa keadaan, wajib belajar, wajib kerja dari rumah ya mau tidak mau, ya internet menjadi kebutuhan primer hari ini. Internet itu. Penetrasi internet itu tidak merata. Ya saudara-saudara kita di daerah yang
belum terjangkau provider tentu akan mengalami banyak ketertinggalan. Ini juga harus jadi catatan kita bersama. Dari aspek tata kelola, ya, tantangan pemerintah ya tentang bagaimana privasi kepemilikan itu bisa dijamin oleh pemerintah. Kalau dari sisi non pemerintah, komunitas ini sudah ada. Gitu ya. Baik, kemudian dari fenomena tentang job yang hilang maupun yang akan tumbuh subur, generasi blockchain, generasi big data yang berkembang hari ini menunjukkan perkembangan teknologi itu sendiri, dan ditambah dengan AI, inilah yang saya maksud sebagai super system. Kita bisa pertegas ciri dari big data itu, dia punya ya, big data itu able to mendeskripsikan, memprediksi dan mempreskriptifkan. Ini big data. Blockchain ini bicaranya trust, ya. Makanya dia menjadi smart contract, transparansi dan autentifikasi. Nah, apabila dua ini menjadi trio tunggal, menjadi trio tunggal di mana AI muncul, maka bayangkan saja supply data kepada AI yang akan bisa membantu menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, dan juga ya bisa memprediksi gitu ya, di mana ya yang berkembang saat ini. Sehingga sekaligus sebagai penutup, kita sampaikan pada kesempatan ini, super system yang kita maksud adalah sebuah praktek berkehidupan sosial, kemasyarakatan, dan bisnis yang difasilitasi 3 pilar teknologi. Teknologi big data, kecerdasan buatan, dan blockchain. Dan ini hanya bisa dikuasai oleh orang-orang berpendidikan, well-educated people. Nah, ini repot kita. Kalau bicara well-educated people, artinya tantangan pendidikan tinggi kita, baik vokasi maupun yang murni akademik, harus kita tingkatkan kualitasnya bersama-sama. Dan super system itu orientasinya produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Ini teknologi push. Kalau di zaman dahulu kita bicaranya market driven, kita menjual produk karena melihat adanya permintaan. Kalau hari ini tidak ada permintaan itu kita bisa ciptakan. Itu yang teknologi push. Dan sebenarnya pernyataan ini sudah dinyatakan oleh seorang pakar di tahun 1990-an, Peter F. Drucker. Dia katakan creating the demand. Jadi ciptakan demand itu, bukan fulfill the demand, bukan ngisi demand, tapi creating the demand. Jadi diciptakan demand itu, itulah teknologi push. Jadi pada kesempatan ini kita bisa bayangkan super system itu customize. Ya, kita customize artinya ke depan produk itu tidak memenuhi sekelompok konsumen, tapi produk itu dibuat ke depan itu orang per orang, itu yang customize. Jadi super system. Jadi kalau dalam dunia teknik industri itu kita sebut namanya engineering to order. Seseorang menyampaikan apa yang dia butuhkan, baru saya buat. Berbeda dengan ini, dengan make to order. Make to order itu bentuknya sudah ada, hanya tinggal saya buat gitu. Misalnya orang mau pesan bakso, saya udah punya baksonya, mie-nya, kuahnya sudah ada. Tapi kalau engineering to order, saya punya yang mentahnya, dia maunya bentuk apa? Itu super system sampai ke sana gitu. Kemudian akurat, ya real time, ya karena kita kan bicara big data dan adanya AI, komprehensif, ya kita bisa prediksi gitu. Nah, ini kalau digunakan untuk mengatasi salah satu kondisi hari ini, pandemi, itu akan sangat luar biasa, ya, luar biasa. Meskipun ada beberapa literatur yang saya baca, bagaimana AI ini digunakan untuk bisa memetakan kondisi pandemi. Tapi tetap aja, ternyata kita masih kalah dengan virus COVID-19 ini.
mengatakan akan terjadi landai. Ya. Banyak studi dia pakai statistik biasa saja, berdasarkan data. Dia berasumsi adalah time series, dia lupa ada perilaku manusia di situ, dia lupa ada faktor lingkungan sehingga variabel itu tidak masuk, dia hanya bicara dari time series data. Bahwasanya apa yang terjadi besok itu dipengaruhi oleh hari ini atau hari-hari sebelumnya. Meleset kan? Meleset gitu. Enggak turun-turun gitu. Kata istilah gelombang kedua, ya kalau ada gelombang kedua tentu ada gelombang ketiga. Nah artinya nggak bisa pakai data terstruktur untuk menangani kondisi-kondisi sosial, apalagi kondisi pandemi seperti ini. Kita harus pakai data yang semua, mulai dari yang tidak terstruktur, semi terstruktur, sampai yang terstruktur. Dan itu bisa dipetakan dengan artificial intelligence. Dan penanganan supaya otentik gitu. Ya siapa yang bisa menjamin sampel yang diambil itu tidak terkontaminasi? Siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin bahwasannya kondisi laboratorium itu adalah bersih dari kontaminasi? Tidak ada juga kan? Nah, makanya muncul spekulasi-spekulasi. Nah, di situ juga teknologi blockchain bisa membantu. Artinya, super system yang kita propose pada hari ini ingin menjawab bahwa berilah informasi dan tindakan kepada kita semua sebagai manusia itu akurat dan real time. Itu tidak bisa dijawab tanpa big data dan artificial intelligence. Blockchain itu akan menyempurnakan semua itu. Artinya apa? Kerahasiaan seseorang itu harus kita jaga juga. Demikian Bapak Ibu, pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan pemikiran ini bisa memperkaya hasanah kita dalam pengembangan teknologi informasi, juga memperkaya kurikulum dan arah pengembangan pendidikan di masa depan, dan kita juga sadar apa yang menjadi tantangan di hari ini dan masa depan terkait dengan teknologi blockchain, big data maupun AI yang sama-sama kita sudah pelajari pada saat ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.